pagi, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Merdeka. Yang mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Di sini saya ada tujuan datang untuk mewawancarai Ibu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Iya. Di sini pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Ibu Kepala Sekolah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Jadi untuk SMP Negeri 2, kalau setiap kasus itu kita lihat apakah kasus itu dilema etika atau rujukan moral. Kalau misalnya dilema etika berarti itu benar lawan benar. Iya. Tapi kalau rujukan moral berarti benar lawan salah. Jadi kita akan lihat dulu masalah itu apa, dilema etika atau rujukan moral. Identifikasi masalahnya Bu ya. Berikut selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, dalam setiap kasus kita identifikasi kasus itu, sehingga dalam pengambilan keputusan kita tidak salah. Artinya bahwa kalau misalnya kasus itu dilema etika benar lawan benar, berarti keputusan yang kita ambil juga harus berpihak kepada siswa. Berikut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau misalnya ada kasus, yang pertama diselesaikan oleh wali kelas dulu. Kalau misalnya wali kelas tidak bisa, diserahkan ke kesiswaan. Jadi di sini ada wali kelas, kesiswaan, wakil kesiswaan. Nah, nanti sampai kalau pengambilan keputusan baru ke kepala sekolah. Berikut hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, kalau misalnya ada kasus dilema etika, kita harus melibatkan semua pihak, yaitu yang pertama wali kelas, kesiswaan, sampai orang tua. Nah, sehingga keputusan yang sekolah ambil tidak merugikan sekolah pihak dan menentukan yang lain. Seperti itu harus sama-sama diuntungkan dalam keputusan yang diambil. Ini selalu berpihak kepada siswa. Berikut, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau misalnya ada sebuah kasus, kalau pada hari itu juga bisa diselesaikan, kita selesaikan. Tetapi kalau misalnya memang butuh waktu untuk kita panggil orang tua atau seperti apa kita jadwalkan, misalnya kasus hari ini lalu besok harus dipanggil orang tua, berarti kita jadwalkan untuk besok ada pertemuan dengan orang tua, sehingga tidak berlarut-larut kasus yang ada, dan kita harus selesaikan secepat mungkin. Baik, berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau untuk saya pengambilan keputusan itu bukan dari saya sendiri, tetapi ada wali kelas saya libatkan, ada kesiswaan saya libatkan, ada wakasek juga saya libatkan, sehingga pengambilan itu semua tahu. Nah, dan pengambilan yang terjadi itu yang tadi saya sampaikan, kita tetap berpihak pada siswa. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari pengalaman yang bisa saya petik, yaitu yang pertama bahwa keputusan yang kita ambil memang betul-betul harus berpihak kepada siswa. Artinya bahwa jangan sampai keputusan yang kita ambil merugikan siswa. Karena tugas kita adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk siswa bisa belajar di tempat ini.
dan bagaimana dalam menyelesaikan persoalan itu kita libatkan juga orang tua, kita panggil sehingga ada hal-hal yang memang harus orang tua tahu terhadap sifat dari anak tersebut, sehingga bersama dengan sekolah dan orang tua kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk kita melanjutkan sekolah. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Intinya berpihak kepada murid ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat pagi. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat. Selamat siang Bapak Kepsek SMP Negeri 6 Kabupaten Bintang. Selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya Bapak. Iya, saya datang ke sini bermaksud Ya. untuk mewawancari Bapak mengenai etika atau rujukan moral. Ya. Baik Bapak, ini pertanyaan pertama yang akan saya ajukan. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Jadi di sekolah kami, khususnya di SMP Negeri 6 Mimika ini, kasus dilema etika atau rujukan moral sering kali terjadi. Tapi kami sebagai pemimpin di sekolah ini berusaha untuk mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada. Di dalam menyelesaikan itu juga kita harus mengetahui unsur-unsur apa yang menyebabkan masalah-masalah itu terjadi di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana kita mengambil suatu keputusan, kita harus mengetahui dulu penyebabnya apa, sehingga kasus-kasus yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik. Baik kita melalui dilema etika atau rujukan moral, tapi semuanya itu harus bermuara kepada siswa demi kepentingan siswa sendiri. Iya, Ya. betul Pak ya. Ya. Berarti sebelum kita mengambil keputusan berarti harus ada mengidentifikasi. Mengidentifikasi dulu. masalah yang ada. Masalah yang ada. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Ya. misalnya sama-sama benar, Benar. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa dilema etika itu kan sama-sama benar versus benar, Iya. dan mengandung nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam. Jadi kami mengambil suatu keputusan dari setiap permasalahan yang ada, itu kami selalu berpikir bahwa apapun yang kita putuskan itu muaranya ke peserta didik. Jadi harus berpihak kepada murid. Jadi dalam menyelesaikan setiap kasus-kasus yang ada atau dalam mengambil suatu keputusan yang memiliki nilai-nilai kebajikan itu, intinya demi kepentingan murid dan demi kepentingan bersama untuk memajukan pendidikan di sekolah. Iya, betul sekali Pak ya. Baik, berikut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang selama ini kami lakukan dalam menyelesaikan setiap kasus yang ada di sekolah kami itu, ya yang pertama itu identifikasi masalah. Jadi kami menggunakan sistem identifikasi masalah, dan dalam hal ini saya melibatkan guru-guru yang ada di sekolah ini, khususnya wali kelas yang ada, untuk kita sama-sama mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada. Baru selesai itu kita kumpul bersama, berkolaborasi bersama untuk membicarakan kasus-kasus yang terjadi. Jadi intinya mengidentifikasi. Mengidentifikasi dengan cara berdiskusi Berdiskusi ya, dengan melibatkan semua guru yang ada di sekolah, bahkan dengan orang tua juga. Oh iya. Ya. Baik. Berikut hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang sangat efektif yang kami putuskan khususnya dalam pengambilan suatu keputusan itu adalah intinya tidak merugikan siapapun. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini,
khususnya peserta didik itu sendiri. Jadi semuanya bermuara ke kepentingan peserta didik dan keberpihakan untuk peserta didik itu yang diutamakan. Itu. Berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Ya, kita ketahui bersama bahwa dalam mengambil suatu keputusan itu pasti ada hal-hal atau tantangan yang menyebabkan kita dalam mengambil suatu keputusan yang ada. Tantangan yang paling utama itu adalah faktor dari luar sendiri yang ada, biasanya dari orang tua, ke kurang pemahamannya orang tua terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah, sehingga kadang kita membuat keputusan itu ada kontra, pro dan kontra dengan orang tua sendiri, karena yaitu kurang memahami aturan-aturan yang kita sudah tetapkan di sekolah, sehingga kadang memberikan persepsi yang berbeda antara sekolah dengan orang tua itu sendiri. Itu saja Bu yang tantangannya, tapi semua itu bisa kita selesaikan dan bisa kita musyawarahkan bersama sehingga mendapatkan hasil yang baik dan keputusan yang bijaksana ini. Intinya harus berdiskusi. Berdiskusi ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana bentuk atau prosedurnya? Seperti apa? Jadi di sekolah kami ini tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan suatu kasus yang ada. Jadi yang pertama kami lakukan itu, jika ada kasus kami segera menyelesaikannya hari itu juga. Jadi tidak menunda-nunda. Jadi intinya adalah setiap kasus yang ada kita berusaha untuk menyelesaikannya pada saat itu. Tetapi jika memungkinkan untuk membuat sebuah jadwal untuk pertemuan besok atau kapankah dengan orang tua atau wali kelas atau dari pihak keamanan, itu bisa juga dilakukan. Tapi intinya kami tidak mempunyai jadwal yang paten dalam menyelesaikan suatu kasus yang ada. Intinya setiap kasus yang ada kami harus selesaikan saat itu juga. Sebisa mungkin kami selesaikan dan tidak membiarkan kasus itu berlarut-larut. Jadi segera kami tangani. Untuk prosedurnya seperti apa ya yang biasa Bapak jalankan? Jadi prosedur yang kami lakukan itu intinya ada kasus langsung kami selesaikan. Karena jika ada kasus yang kita biarkan itu bisa menimbulkan kasus-kasus lain di belakangnya. Jadi intinya setiap yang ada harus diselesaikan. Ya, dengan intinya mendapatkan solusi yang terbaik, khususnya kepada siswa. Baik Bapak. Berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pastilah Bu. Karena dalam menyelesaikan suatu kasus itu kita jadi bisa sendiri. Jadi kita pasti butuh pihak lain yang bisa membantu kita, atau kita sama-sama duduk bersama untuk menyelesaikan kasus yang ada. Misalnya wali kelas, atau kesiswaan, terus wakil kepala sekolah. Jadi bahkan orang tua bisa kita libatkan dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada. Jadi setiap permasalahan itu kita tidak bisa selesaikan sendiri. Jadi kita harus bekerja sama, berkolaborasi dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Jadi semua dilibatkan. Bapak ya. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi menurut saya, jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu yang berhubungan dengan dilema etika, entah itu dilema etika ataupun rujukan moral, keputusan yang kita ambil itu intinya harus bermuara kepada
kebutuhan dan kepentingan peserta didik itu sendiri. Jadi intinya harus berpihak kepada murid. Ya, jadi entah itu kasusnya masuk dalam dilema etika, entah itu kasus dalam rujukan moral, tapi semua keputusan yang kita ambil itu, yaitu faktor pertama adalah berpihak kepada murid. Karena itu yang utama. Jadi segala sesuatu yang kita putuskan itu hendaklah berpihak kepada murid. Karena itu yang utama. Jadi dengan demikian para murid atau peserta didik yang ada di sekolah ya boleh belajar dengan baik, boleh menuntut ilmu dengan baik sehingga di kemudian hari mereka boleh berhasil sesuai dengan cita-cita yang mereka inginkan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kabupaten Mimika. Semoga informasi yang Bapak berikan tadi bisa membantu saya dalam tugas-tugas saya. Dan selamat siang Bapak, semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih ya.